kondisinya seperti ini. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, karena kayaknya ada trouble di sinyalnya Pak Paul, untuk menyingkat waktu karena Bapak Presiden belum melihat gedung kita, mungkin masih ada kegiatan lain. Kita harapkan nanti beliau akan hadir. Kita lanjut dulu ke Bu Sinto sebagai narasumber, yaitu yang akan menjelaskan tentang strategi asesmen nasional. Monggo Bu Sinto, lanjut ke dengan dulu aja. Oke, siap. Ya. Oke, monggo Bu Sinto. Cek ya, cek suara bisa terdengar? Silakan Bu Sinto. Aman Bu? Oke, kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam B2M2MN. Belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi bersama Matematika Nusantara. Yang terhormat Bapak Presiden Matematika Nusantara, Bapak Mufatul Rahman, SPD. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Matematika Nusantara, Bapak Dudi Wahyudi, MPD. Yang saya hormati Direktorat PSNK yang diwakili oleh Ibu Siti Zulaiha. Yang saya hormati rekan-rekan petugas tim Dapur Hebat Rafi MN ke-13. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Nusantara, pemerhati Matematika Nusantara, khususnya peserta Rafi MN dari Nusa Tenggara Timur. Welcome ya Bapak Ibu yang dari Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya maka pada pagi hari ini meskipun bersamaan dengan pilkada, kita tetap bisa bertemu untuk mengikuti acara Rapi MN ke-13. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu ya, dan juga berbagi tentang segala hal terkait dengan pendidikan dan matematika. Dan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang strategi asesmen nasional. Bapak Ibu, kalau biasanya saya duduk di pinggir ya sebagai moderator ataupun juga host seperti Pak Ibu sekarang, namun izinkan kali ini saya duduk agak di tengah ya Bapak Sekjen. Jadi agak ke tengah ini ya, karena diberi amanat untuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Baik, saya akan mencoba share screen. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Ya, bagaimana Pak Iko? Terlihat pun aman. Oke. Bentar, saya tuh dulu ada yang menutupi. Oke, baik. Jadi di sini saya tulis berbeda dengan yang di flyer ya Bapak Ibu. Asesmen nasional untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Tapi muaranya adalah sama juga, yaitu strategi untuk menghadapi asesmen nasional. Kita ingat untuk latar belakang mengapa ada asesmen nasional. Yang pertama adalah hasil dari PISA membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Di sini tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah, seperti kita ketahui bahwa PISA Indonesia mengikutinya sejak tahun 2000 hingga tahun 2018. PISA itu hajat internasional penilaian ya, yang diadakan oleh OECD dan 3 tahunan ya Bapak Ibu. Namun selama keikutsertaannya
Indonesia konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil yang terendah, berada di bagian rendah Bapak Ibu. Ini kita sudah tahu semua. PISA itu mengukur 3 komponen, yaitu reading atau membaca, mathematics, dan sains. Nah, selain itu juga oleh hasil PISA di tahun 2018, di situ ada bahwa untuk kasus perundungan atau pembulian, 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Sementara untuk hasil rata-rata dari yang diperoleh dari semua negara yang ikut, itu hanya 23%. Bapak Ibu. Sementara di sini terbukti dari hasil PISA-nya bahwa siswa yang sering mengalami perundungan itu memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam membaca. Merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya. Mereka juga cenderung membolos, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pola pikir untuk berkembang. Ternyata ditemukan bahwa siswa Indonesia hanya 29% yang setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak. Sementara ini kalah jauh dari rata-rata OECD, yaitu 63%. Padahal siswa yang pola pikir berkembangnya memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam membaca, mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan lebih rendah. Juga lebih termotivasi dan lebih ambisius. Dan ini penting dalam pendidikan. Itu latar belakang adanya asesmen nasional yang pertama. Berikutnya adalah, ini mohon maaf, di sini adalah hasil dari penelitian Bapak Ibu ya, bahwa adanya kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar. Jadi kemampuan saya dan Bapak Ibu di sini sebagai guru masih belum sebaik standar yang diharapkan. Itu Bapak Ibu, dilihat dari mana? Di sini kita melihatnya dari skor UKG. Jadi UKG rata-rata skor kita 57 dari 100 Bapak Ibu ya. Itu kaget tahun 2019. Kemudian di sini ada penelitian juga dari tim, di mana hasilnya kesimpulannya bahwa pertanyaan guru itu cenderung dangkal. Hanya membutuhkan jawaban siswa yang singkat-singkat saja, hanya 1 kata, 2 kata. Jadi mungkin di sini kita kurang memberikan pertanyaan yang mengembangkan potensi siswa, jadi open minded seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jarang melibatkan kemampuan siswa untuk berpikir higher order thinking atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini hasil penelitian dari tim Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah ketimpangan kualitas antara hasil belajar di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Ini juga hasil dari penelitian atau terlaksananya aksi Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sempat ikut dalam pelatihan atau praktek dengan siswa penilaian aksi. Ini hasilnya Bapak Ibu ya, jadi ada di tahun 2019. Aksi dan satu lagi itu INAP, itu adalah PISA versi kita Bapak Ibu, versi pemerintah Indonesia. Jadi karena hasil PISA itu rendah, maka pemerintah kita membuat sampai 2 kali. Yang pertama adalah INAP, kemudian yang keduanya ini aksi. Semuanya mengadopsi dari PISA, jadi pada komponen yang diukur itu sama ya. Jadi ada mathematics, reading, dan sains juga sama. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Ada ketimpangan hasil belajar antara peserta didik di Jawa dengan yang ada di daerah lainnya. Nah, ini Ilhami, jadi maksudnya untuk asesmen nasional itu dilatar belakangi oleh beberapa hal tersebut. Nah, untuk itu pemerintah menggulirkan program asesmen nasional ini yang direncanakan tahun depan ya Bapak Ibu, beberapa hari lagi, di mana gaungnya sudah sampai di mana-mana dan juga sudah ada persiapannya, termasuk juga hari ini ya Bapak Ibu. Nah, apa itu asesmen nasional? Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, karena mungkin sudah banyak yang mengetahui, mempelajari, bahkan juga mengikuti simulasi.
Dan juga pada beberapa waktu yang lalu di Rapi MN yang sebelumnya juga Bapak Ketua Umum atau Presiden MN sudah pernah memberikan materi tentang asesmen nasional ini. Saya hanya mengingatkan sedikit Bapak Ibu bahwa asesmen nasional itu untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Jadi di sini ada pada tingkat satuan pendidikannya ya Bapak Ibu. Ini berbeda dengan ujian nasional di mana yang diukur adalah langsung kepada siswa, ya, kepada peserta didik kita masing-masing. Kalau asesmen nasional untuk pemetaan, kata kuncinya di pemetaan Bapak Ibu. Itu artinya untuk memetakan mutu pendidikan dan tingkatnya adalah pada satuan pendidikan atau pada sekolah. Yang diukur ini seluruh sekolah Bapak Ibu ya. Jadi seluruh sekolah, bahkan sampai ke program kesetaraan, misalkan paket A, B, C itu juga nanti mengikuti AN atau asesmen nasional gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak juga pasti sudah mengetahui apa diukur. Ada 3 komponen yang diukur Bapak Ibu. Jadi ada asesmen kompetensi minimum, yaitu yang kita kenal dengan AKM, di mana AKM ini nanti mengukur 2 hal, yaitu literasi membaca dan numerasi. Nah di sini Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan PISA ataupun AKSI dan INAP, AKM ini bedanya ada di sainsnya yang tidak diukur Bapak Ibu. Namun ini Bapak Ibu jangan sampai untuk mata pelajaran yang lain mungkin ada pikiran kok hanya literasi membaca pasti bahasa Indonesia dan numerasi berarti hanya matematika. Maka apakah hanya 2 mata pelajaran itu? Tidak Bapak Ibu ya, nanti akan kita kupas lagi untuk berikutnya. Jadi ini include untuk semua mata pelajaran, jadi tidak hanya untuk bahasa Indonesia maupun matematika. Nah, selain asesmen kompetensi minimum, maka peserta didik kita juga harus mengikuti survei karakter, ya Bapak Ibu. Jadi survei karakter yang diukur adalah sikap, kebiasaan, moral, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Jadi kalau AKM-nya itu mengukur hasil belajar kognitif, maka survei karakternya itu berupa survei namanya Bapak Ibu, jadi kuesioner atau angket. Ini hasilnya adalah hasil belajar non-kognitif. Nah, mengarahnya nanti kepada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, karakter, pendidikan karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas pembelajaran, lingkungan pembelajaran, sekolahnya, kemudian iklim sekolah yang menunjang pembelajaran sehingga dapat mendukung yang kiri dan yang tengah ini. Jadi lingkungan belajar seperti apa atau lingkungan sekolah yang bisa mendukung hasil belajar kognitif dari AKM dan hasil belajar non kognitif dari survei karakter. Itu Bapak Ibu ya. Nah nanti respondennya atau pesertanya itu seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kalau dari peserta didik itu nanti diambil secara acak ya Bapak Ibu. Mereka akan mengikuti seluruhnya, 3-tiganya dalam jangka waktu 2 hari yang sudah terjadwal. Jadi mereka melaksanakan AKM, survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Meskipun tidak seluruh siswa nanti yang mengikuti. Jadi kalau SD itu ada 30, yang SMP dan SMA atau SMK ada 45 yang acak ya, nanti ada di Dapodi. Itu Bapak Ibu. Sementara untuk guru dan sekolah juga nanti akan melaksanakannya Bapak Ibu di survei lingkungan belajar nanti. Namun ini waktunya agak lebih lama Bapak Ibu ya, jadi sampai diberikan waktu hingga 2 minggu untuk mengisi kuesionernya. Nah, apa yang diukur dalam AKM itu sendiri? Ini Bapak Ibu, tadi sudah saya sebutkan ada 2 hal, yaitu literasi membaca atau reading dan juga numerasi. Untuk membaca, tidak hanya sekedar membaca, tapi peserta didik dituntut untuk mampu memahami, kemudian menggunakan
mengevaluasi sampai ke tingkat merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu, baik itu sebagai warga negara Indonesia ataupun warga tingkat dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di tekstual ya Bapak Ibu. Sekali lagi tidak hanya sekedar memahami. Nah, yang numerasi atau peserta kita harus mampu berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi ini juga kontekstual ya Bapak Ibu. Di sini berbagai jenis konteks yang relevan. Jadi selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari karena ini yang sangat penting, baik itu sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. Nah, apa sih komponen KKM itu? Bagaimana juga bentuk soalnya? Untuk kita literasi membaca, Bapak Ibu, kontennya di sini konten itu artinya adalah ada tertulis teks informasi dan sastra. Jadi ada informasi yang nyata, yang real, yang non-fiksi atau non-fiktif, namun ada juga yang teks sastra atau fiktif. Sementara kalau untuk numerasi itu kontennya ada materinya ya Bapak Ibu, jadi ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, artinya ketidakpastian, dan juga aljabar ya itu Bapak Ibu. Sementara proses kognitifnya yang dinilai itu kalau untuk membaca sampai ke menemukan informasi dalam bacaan, menginterpretasikan, integrasi, mengevaluasi, merefleksi. Kalau proses kognitif untuk numerasi dari level pemahaman yang rendah, bisa dibilang untuk pemahaman, aplikasi hingga reasoning atau penalaran. Itu Bapak Ibu. Jadi biasanya di soal itu nanti diberikan stimulusnya itu yang kontekstual, yang paling bawah ini Bapak Ibu. Jadi konteks dua-duanya sama, ada personal, sosial budaya atau sosial kultural, dan saintifik. Disinilah letaknya sehingga semua pelajaran itu masuk Bapak Ibu. Jadi kontekstualitasnya, jadi permasalahan atau stimulus yang kita pakai untuk mengukur siswa adalah bisa dari beberapa konteks ini. Dan ini tidak hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, tapi terbuka untuk semua mata pelajaran. Itu Bapak Ibu. Nah, bentuk soalnya. Kalau semula di ujian nasional ada soalnya itu biasanya pilihan ganda, namun untuk AKM ini ada 5 jenis Bapak Ibu. 5 jenis ini ada pilihan ganda yang hanya satu jawaban benar, tapi ada juga pilihan ganda kompleks, jawaban benarnya itu lebih dari satu. Mungkin misalnya bisa benar atau salah juga, atau memilih jawaban yang benar tapi memang lebih dari satu jawabannya, lalu bisa menjodohkan isian singkat dan juga isian atau uraian. Jadi memungkinkan untuk soal-soalnya itu isian atau uraian gitu. Tuh. Nah, kalau di beberapa kali saya mengikuti webinar atau pelatihan, apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah maupun guru? Itu narasumbernya selalu jawabnya gini Pak, tidak usah neko-neko, tidak ada yang bersih diamkan. Tapi apa iya seperti itu? Nah, yang Bapak Ibu lihat kulit di sini, ini adalah saya ambil langsung dari PPT dari yang saya ambil di Kemdikbud Bapak Ibu ya. Jadi ditulis apa yang harus disiapkan oleh sekolah dan guru. Yang pertama, sekolah hanya perlu menyiapkan personil ya dan infrastruktur. Tidak perlu melakukan bimbingan khusus dan tryout. Ya, kenapa begitu Bapak Ibu? Kalau mau di tryout itu memang harus, kan siswanya ini dipilihnya secara acak. Ya, jadi memang harus semua siswa kita siapkan. Ya. Nah, sebenarnya intinya ada di nomor
berdua Bapak Ibu tidak menyiapkan, tapi nah ini tugas kita Bapak Ibu. Guru perlu mengubah pola pembelajaran, yaitu pembelajarannya yang melibatkan penalaran siswa mengarah kepada pembelajaran atau higher order thinking skill. Ntar Bapak Ibu ini sepertinya baterainya ini jadi saya tadi sempat pindah tempat, mohon izin. Mengingatkan Bapak Ibu peserta, jika menuliskan chat pertanyaan melalui kolom chat, silahkan ditujukan ke all panelis ya, supaya semua panelis bisa membaca. Kita sambil menunggu Bu Sinto. Oke? Ya, nggih, maaf karena ini tadi saya pindah tempat karena tadi sempat tumpen agak error. Jadi sampai beberapa kali mencoba. Oke. Iya, tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Eko. Ya, masih terdengar nih? Masih Pak? Pak Eko? Masih aman ya? Oke, aman. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi tugas kita Bapak Ibu, kita perlu mengubah pola pembelajaran di mana kita menyiapkan siswa untuk siap mengerjakan atau melaksanakan AKM dan AN ya, asesmen nasional Bapak Ibu. Nah, di sini seperti apa pelajarannya? Tentu Bapak Ibu sudah biasa melaksanakannya. Hanya di sini yuk kita pelajari bersama-sama ya. Kita coba belajar dari PISA atau dari INAP atau aksi. Kita juga bisa belajar dari simulasi AKM di Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu sudah terlaksana simulasinya belum ya? Kalau sekedar sharing di saya tingkat SMP itu sudah 3 kali ganti jadwal. Jadi yang pertama ditunda tidak jadi, yang kedua juga, yang terakhir itu kemarin hari Senin tanggal berapa tuh 7 Desember dari pagi awalnya ternyata harus jam 1, tapi itu juga sampai anak kasihan karena tidak semua punya laptop kan ke lab di sekolah ya, ternyata tidak bisa juga sampai pulang, akhirnya mereka beberapa yang punya laptop itu sampai malam juga belum bisa. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih lancar lagi. Dan tentu kita belajar dari pembelajaran yang kita laksanakan bersama peserta didik kita. Harus ya Bapak Ibu. Nah, kita coba belajar dari PISA, di mana untuk bagian membaca atau reading, kita lihat reading framework-nya. Definisi literasi membaca menurut PISA itu reading literacy understanding, pemahaman atau memahami, using, menggunakan, mengevaluasi, reflecting ya, evaluating, reflecting. Jadi merefleksikan teks-teks atau stimulus yang diberikan untuk mencapai satu tujuan tertentu, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi dari peserta didik kita, responden AKM nanti dalam bermasyarakat. Ya, coba kalau kita bandingkan, kita jejerkan ya Bapak Ibu dengan di AKM. Nah, untuk literasi membaca tadi di depan sudah kita baca bersama-sama. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ini artinya Bapak Ibu perhatikan sama ya? Jadi ini sama persis. Jadi artinya memang awalnya kan latar belakangnya dari PISA. Jadi aksi dan INAP juga mengadopsi dari PISA. Jadi sama Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat berikutnya, apa yang dinilai proses kognitifnya untuk literasi membaca di PISA. Jadi dari stimulus bahan bacaan ini, yang pertama adalah locate information. Jadi
ditanya informasi yang memang sudah ada pada bacaan. Ini relatif mudah untuk peserta didik kita. Jadi informasinya memang sudah tersurat ya Bapak Ibu, sudah ada di bacaan tersebut. Jadi hanya mencari dari stimulus atau bacaannya, atau kadang-kadang yang relevan ya, itu Bapak Ibu. Nah, meningkat ke yang agak naik sedikit levelnya, understand, harus memahami. Jadi represent literal meaning, ini artinya makna yang tersirat ya Bapak Ibu dalam bacaan yang disediakan atau stimulusnya, bahkan sampai mengintegrasi dan mengenerate, bisa menyimpulkan juga itu Bapak Ibu. Nah, bisa juga sampai ke tingkat lebih naik lagi, lebih tinggi lagi, mengevaluasi dan merefleksikan. Bahkan pada soal-soal tertentu ada mengatasi konflik, ini yang paling bawah Bapak Ibu ya, detect and handle konflik yang disediakan pada bacaannya. Itu untuk literasi membaca, dan juga tentu untuk AKM nanti pada literasi membaca Bapak Ibu. Berikutnya, ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh soal PISA beberapa waktu lalu, di mana di sini ini yang sebelah kanan stimulusnya Bapak Ibu. Di kanan ini stimulusnya. Stimulusnya itu diambil dari sebuah web, jadi di www. dan seterusnya ini, di mana ada forum tanya jawab. Jadi ada satu pertanyaan oleh Irma underscore beberapa ini, kalau semuanya dan seterusnya. Dan di bawahnya adalah yang menanggapi, memberikan respon. Nah, pertanyaannya, apa yang ingin diketahui oleh Irma? Nah, ini kan sebetulnya ada di sini. Ini tadi yang locate information Bapak Ibu. Jadi informasinya ada di dalam stimulus ini, di dalam bahan bacaan. Hanya saja Bapak Ibu, siapa yang menyangka bahwa yang seperti ini ternyata bisa loh dijadikan stimulus untuk membuat soal AKM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ya, kita bisa buat soal-soal seperti ini nanti Bapak Ibu, kita bisa belajar dari sini. Ini tadi yang saya bilang, belajar dari PISA dan dari yang lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi ini yang tadi hanya satu jawaban benar. Ini relatif tingkat kesulitannya masih di level rendah ya Bapak Ibu. Berikutnya, dengan stimulus yang sama, jadi stimulusnya masih sama Bapak Ibu ya, bahan bacanya masih sama. Kalau kita lihat ini ada 7 pertanyaan, tapi tidak semua saya tampilkan ya. Dari pertanyaan 3 dari 7. Jadi dari satu bahan bacaan ada 7 pertanyaan. Nah, ini sudah pilihan gandanya kompleks. Jadi ya atau tidak di sini. Ya, jadi di sini ada beberapa tulisan forum itu sesuai dengan topik, tapi beberapa tulisan lainnya tidak. Klik pada pilihan ya atau tidak untuk menunjukkan apakah tulisan berikut relevan dengan masalah Irma yang pertama membuat pertanyaan. Ini kan mau tidak mau siswa harus memahami isi bacaan ini Bapak Ibu ya. Jadi harus pada tingkat memahami. Nah, selanjutnya lagi kita lihat apakah lebih mudah atau naik lagi levelnya. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan stimulus yang masih sama, di sini ada pertanyaan ya, juga alasannya harus dituliskan. Jadi sudah sampai ke tingkat reasoning Bapak Ibu. Siswa ini menentukan siapa yang paling bisa dipercaya. Ini kan juga siswa harus memahami dan memberikan alasannya atau reasoning. Sudah naik lagi ya levelnya Bapak Ibu yang ini. Nah, berikutnya lagi masih ada nggak? Oh, masih ada, saya tampilkan satu lagi. Di sini tidak ada pilihannya, tidak ada bantuan, tapi juga peserta didik harus memberikan alasannya. Mengapa? Nah, ya Bapak Ibu, pertanyaannya mengapa dan seterusnya. Nah, ya kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi ada tingkat-tingkat kesulitan yang harus kita siapkan peserta didik kita sehingga dia akan terbiasa mengerjakan soal yang seperti itu dan menyelesaikannya mampu ya Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya kita beralih ke mathematics framework. Bagaimana sih yang untuk numerasinya? Kalau ini berkacanya tadi belajar dari PISA, jadi masih punya mathematics ya Bapak Ibu untuk matematika. Matematika literasi is dan seterusnya Bapak kita lihat.
literasi matematika adalah kemampuan individu, artinya adalah peserta didik kita, untuk berpikir secara matematik, bernalar secara matematik dalam merumuskan, tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan, di mana permasalahannya itu a variety of real world context. Nah, ini Bapak Ibu, selalu adalah yang kontekstual, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya di konten matematika, tapi bisa mengarah kepada seluruh mata pelajaran konteksnya. Ini includes, jadi mencakup konsep, prosedur, fakta, serta alat-alat yang dapat menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi. Ya, memprediksi ya Bapak Ibu, prediksi. Ini akan membawa siswa, ya Bapak Ibu, jadi ini akan memberi pengaruh pada siswa, sehingga siswa nanti dapat mengetahui apa sih peran matematika dalam kehidupan ini, untuk apa. Ini arahnya ke sana Bapak Ibu. Jadi bahwa matematika itu perannya apa dalam kehidupan saya ini untuk selanjutnya, ya. Jadi to make the well-founded judgment and decision needed. Jadi mereka tujuannya nanti peserta didik kita ke depannya bisa memberikan keputusan bagi kehidupannya yang konstruktif dan reflektif, karena dituntut sebagai warga di abad ke-21. Tuntutan abad 21 ya Bapak Ibu. Itu. Jadi siapa yang menyiapkannya? Kita dalam pembelajaran kita. Mengarah ke sana Bapak Ibu. Nah, kita bandingkan coba dengan yang di asesmen nasional. Di AKM untuk numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Nah, ke belakangnya Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, baik sebagai individu warga negara Indonesia maupun dunia. Bapak Ibu di sini sama nggak? Sama tidak di sini? Sama ya? Jadi ini sama persis dengan definisi literasi matematik oleh PISA. Oke. Nah sekarang apa sih yang dinilai? Bapak Ibu, challenge and real world context. Jadi kita memang harus banyak-banyak melatih peserta didik kita dengan permasalahan sehari-hari. Jadi real world context ya Bapak Ibu, yang kita kaitkan dengan ini untuk seluruh guru mata pelajaran. Jadi dari sini nanti Bapak Ibu kalau teman-teman mata pelajaran lain selain matematika atau bahasa Indonesia bertanya, ini di sini Bapak Ibu. Jadi kontekstualnya itu adalah mencakup seluruh mata pelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Ini kalau di AN-nya tadi tentang bilangan, tentang pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Namun ini yang paling bawah. Konteksnya bisa personal, sosial kultural, atau sosial budaya, bisa saintifik. Ini yang permasalahan atau stimulusnya. Ya, mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu lebih memahami lagi ya. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu di paling kiri tertulis PISA 2021 2021. Ya Bapak Ibu, ini rencananya memang untuk pelatihan di PISA menyongsong PISA berikutnya kan. Kalau kemarin 2018 yang terakhir, maka 3 tahun kemudian 2021 ya Bapak Ibu mendepan. Tapi yang saya baca di berita terkini, karena masih ada pandemi, maka ditunda untuk tahun depannya lagi. Jadi kemungkinan mudah-mudahan bisa terlaksana di tahun 2022. Tapi persiapannya tetap ya Bapak Ibu selalu dilakukan, termasuk beberapa pelatihan dari Kemdikbud juga untuk guru. Oke. Nah, ini contoh stimulusnya tetap di kanan ini Bapak Ibu. Ada tabel ya atau diagram ini. Ada tabel berjudul smartphone use, jadi penggunaan smartphone. Pertanyaannya ini masih siswa memahami ya dan membacaannya. Di mana ini terkait ke pertanyaannya ada di kolom D. Kolom D ini judulnya adalah
proportion of smartphone users. Jadi proporsi atau perbandingan. Nah, siswa atau responden soal ini dituntut untuk memahami apa itu proportion yang diarahkan ke pertanyaan ini. Which operation, yang mana sih yang benar 1, 2, 3, 4 ini kalau disebut proportion. Tuh ya, yang Bapak Ibu lihat, memahami. Nah, berikutnya di sini ada 1, 2, 3 pertanyaan Bapak Ibu. Tentunya kemungkinan lebih susah ya Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, apakah betul lebih kompleks ya? Mungkin ya, susah. Ini ternyata ini mungkin kalau siswa yang kreatif, proportion yang di kolom D ini sudah ada isinya Bapak Ibu. Jadi siswa sebetulnya bisa, balik lagi ke yang tadi, maka saya akan menjawab pertanyaan yang ini dengan melihat di sini. Dari mana ada berapa itu 5%, 25% dan seterusnya. Maka dilihatlah ini jawabannya. Itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang ini? Ini siswa true or false, jadi benar dan salah. Jadi di sini ada beberapa jawaban yang benar, sudah mengarah ke pilihan ganda kompleks. Jadi ada beberapa jawaban yang benar. Ya. Ini lagi-lagi siswa harus memahami bacaan tersebut, Ibu ya, dan menggunakannya, memahami dan menggunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga, yang ketiga ini ada grafiknya sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau tadi hanya tabelnya, di sini ada grafik dan di sumbu mendatar dan vertikalnya juga sudah berbeda lagi ya. Di sini explain your reasoning. Jadi lagi-lagi ada soal isinya di mana siswa harus explain, jelaskan alasanmu. Jadi siswa harus bisa menjelaskan dan berpikir nalarnya untuk bernalar ya secara matematik untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi di samping menjawab, dia juga memberikan alasannya. Itu Bapak Ibu. Nah, apa masih ada lagi? Kita lihat ternyata masih ada. Question 3 of 3 ini masih ada lagi. Nah, ini juga sama, tapi dengan berbeda di sumbu mendatar dan vertikalnya ini berbeda Bapak Ibu yang dibandingkan. Ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, nah kita lihat lagi, mungkin satu lagi contoh sama-sama masih bisa 2021. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di paling atas ini, mungkin yang sudah pernah melihatnya atau di aksi, ini ada kalkulator ya Bapak Ibu. Kalau dipisah kemarin yang saya simulasi bersama anak-anak, kebetulan saya diberi tugas oleh Pusmenjar. Jadi ini selain kalkulator, penggaris mendatar, penggaris vertikal itu ada. Nah ini tidak ada di sini. Nah kalau yang AKM, saran ingin lihat, tapi karena boleh buat simulasi kemarin masih belum berhasil. Nanti kita pantau ya Bapak Ibu, kita pantau bersama-sama, kita berbagi lagi nanti. Soal yang kedua ini tentang tiling Bapak Ibu, tiling itu pengubinan. Nah sebetulnya ini matematik apa tidak ya? Memang ada di tentang pengubinan. Tapi kan ini bisa dihubungkan dengan permasalahan lainnya ya Bapak Ibu. Mungkin di seni juga bisa, ya tidak Bapak Ibu. Jadi intinya sih anak memahami dan harus bernalar ya Bapak Ibu. Di sini instruksinya seperti ini. Jadi ada dua jenis ubin, tile A dan tile B. Jadi ada ubin A dan ubin B. Bagaimana supaya memasangnya itu nanti bisa cantik. Ini baru instruksi, ini baru stimulusnya Bapak Ibu. Dari stimulus ini lahirlah beberapa soalnya nih Bapak Ibu. Jadi siswa di sini sudah lebih berpikir lagi untuk memprediksi yang mana yang akan dipakai. Kalau kita arahkan ke pertanyaan, ini kan ada ubin di bagian 1, 2, 3 dan seterusnya sumbu mendatar. Lalu yang ke atasnya 1, 2, 3 hingga N. Kalau yang mendatar berarti M. Yang tegak ini N. Nah, di sini ada siswa harus memahami dan juga dapat memprediksikan. Lalu ini bisa dianggap kesimpulan Bapak Ibu. Jika M dan N-nya itu bilangannya ganjil, jadi misalkan 1 dan 1, ini kan genap kalau dijumlahkan. Kalau yang ganjil berarti yang ini mungkin ada di sini 1 dan 2.
M-nya 1, N-nya 2, berarti kan 3, maka ubin yang digunakan adalah A. Dan sebaliknya, otherwise. Jadi sebaliknya, kalau dia genap, berarti yang B, dan seterusnya. Itu kalau siswa biasa mengerjakannya seperti ini, biasa dilatih oleh Bapak Ibu gurunya, saya rasa juga siswa akan lebih mudah. Ya, Ibu. Jadi, ayo kita semangat ya Bapak Ibu. Kita intip lagi yang berikutnya Bapak Ibu yuk. Nah, ini yang di sini sudah adalah yang ada di kotak merah. Nih Bapak Ibu, masih pengubinan, ada ubin ada B dan C, tapi di sini Bapak Ibu ya. Ini pertanyaannya ya. Jadi lebih berpikir lagi anak-anak ya. Dan ini mengenerate ininya Bapak Ibu dengan pattern atau pola yang ada. Siswa harus bingung seperti apa ini ya. Ada A, C, bahkan ubinnya itu ukurannya 3x3 unit seperti ini. Mana yang betul penempatan ubin antara ubin A, B maupun C. Ini hanya contohnya Bapak Ibu. Jadi contoh-contoh sekilas soal ini dari PISA yang diprediksi, bukan yang akan digunakan, tidak, karena ini hanya prediksinya untuk latihan saja. Nah, AKM seperti ini juga Bapak Ibu. Jadi soal-soal AKM seperti ini. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena beberapa waktu yang lalu di awal bulan November, kebetulan Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Gus Menja diundang untuk mengikuti standar setting leveling tentang soal-soal AKM ini. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengikutinya juga, karena di Indonesia itu dibagi jadi beberapa region. Jadi ada kebetulan saya masuk di region 1, itu diwakili oleh guru-guru di Provinsi Banten, itu masuknya region 1. Nah, ngapain sih? Apa tugas saya dan teman-teman dari tingkat guru-guru SD, SMP, SMA, dan SMK ada semua. Region 1 itu region Tangerang ya, termasuk saya. Itu kami diminta untuk mengerjakan soal AKM Bapak Ibu. Soalnya yang kemungkinan nanti akan digunakan oleh siswa-siswi kita, oleh peserta didik kita. Dan soal tersebut adalah soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru juga. Mungkin di sini juga partisipan Rapi MN ada yang masuk ke tim penyusun soal AKM mungkin ya, mudah-mudahan banyak ya. Nah itu kami mengerjakan soal yang Bapak Ibu buat sambil menganalisis juga, lalu juga mengoreksi mungkin ada masukan atau mungkin ada yang masih salah, entah itu salah ketik atau salah pertanyaan atau apapun itu kesalahan, nanti bisa diperbaiki. Nah itu kami mengerjakan itu 2 paket Bapak Ibu. Kalau untuk SMP, SMK, SMA dan SMK kan 36 ya. Itu lumayan lah. Jadi kami juga dinilai di situ sampai seberapa bagus kemampuan kami. Itu yang pertama. Lalu kami menganalisis. Yang kedua, kami mengerjakan dengan posisi kami ini sebagai siswa. Jadi ini menurut siswa ini tingkat kesulitannya di level mana, seperti apa, ya. Lalu kesalahannya apa? Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menentukan level. Jadi menyeting ya, kita setting level. Nanti hasilnya itu akan disatukan dengan region yang lain di seluruh Indonesia, gunanya untuk menentukan siswa itu di level rendah itu skornya nanti berapa, di level sedang atau menengah berapa, dan yang level tinggi berapa. Namun Bapak Ibu, karena ini mungkin beda istilah kan sekarang asesmen kompetensi minimum AKM ya. Jadi ada perubahan level lagi. Perubahan sebutannya sih Bapak Ibu. Yang level pertama itu yang paling rendah disebut level perlu intervensi khusus atau PIK. Itu yang masih perlu intervensi khusus oleh guru ya. Jadi kita bimbing. Itu level PIK. Lalu kalau dia sudah lebih bagus di atasnya lagi ada namanya dasar. Jadi ada level peak, level dasar, kemudian lebih bagus lagi namanya level cakap. Lalu yang terakhir ini yang paling bagus levelnya mahir Bapak Ibu. Nah
sebenarnya guru diminta untuk menyiapkan peserta didik setidaknya anak-anak kita ada di level ketiga ini Bapak, cakap. Alhamdulillah, syukur kalau bisa mahir. Jadi cakap yang diminta itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perubahan sekedar nama saja sih Bapak Ibu, tapi memang untuk AKM nanti ada level fit, dasar, cakap, dan mahir. Itu Bapak Ibu, dan kami sudah menghasilkan skornya Bapak Ibu ya, rentangnya, tapi tidak boleh dipublikasikan karena kami pun untuk soal-soal yang kami kerjakan itu juga diwanti-wanti banget, memang komitmen bahwa ini hanya untuk di sini saja, tidak boleh sampai keluar. Itu ya Bapak Ibu, ini pengalaman di standar setting labeling AKM. Nah, sekarang, ini tadi judulnya sebetulnya sama kan ya Bapak Ibu, strategi asesmen nasional. Jadi asesmen nasional kita belajar dari manapun untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Bagaimana caranya? Yuk, kita diagnostik kemampuan siswa. Kita siapkan siswa, kita berikan siswa-siswa kita dengan soal-soal yang diminta, ya, yang memang membuat anak itu siap untuk mengerti atau memahami bagaimana sih soal-soal KKM itu harus diselesaikan. Tentu dari level yang paling rendah dulu, baru kemudian meningkat ya Bapak Ibu. Kita diagnosa apa sih sakitnya siswa, di mana sakitnya. Kemudian setelah itu kita siapkan rancangan kegiatan pembelajaran. Apa saja Bapak Ibu ya. Jadi bisa mungkin dengan discovery learning atau yang lain-lain, ya PBL, PJBL, atau yang sekarang sedang ngetren di GPK Kemdikbud ya Bapak Ibu. Itu adalah pembelajaran berbasis aktivitas ya. Ini juga kebetulan saya kemarin ikut kegiatannya, jadi tim pengembang bahan ajarnya. Kami, timnya itu menyediakan bahan ajar dan juga video pembelajaran tentang, namanya kita singkat PBA ya Bapak Ibu, pembelajaran berbasis aktivitas, sehingga siswa kita itu nanti akan menemukan sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak langsung kita berikan materinya, tapi kita berikan aktivitas yang mengarahkan peserta didik itu untuk menemukan apa yang kita pelajari pada saat itu. Nah, itu PBA Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan benar kata Pak Direktur Dirjen GPK bahwa nanti akan di-share di portal Guru Belajar. Ya, Bapak Ibu, nanti bisa kita coba sama-sama, atau Bapak Ibu tentu sudah banyak mempraktekannya ya. Kita bisa share, kita bisa berbagi di mana saja, mungkin di grup-grup yang Matematika Nusantara yang Bapak Ibu menjadi anggotanya. Siap ya Bapak Ibu? Oke, setelah ketemu diagnosa penyakitnya, kita beri obatnya di nomor 2 ini. Apa sih obatnya untuk menyembuhkan penyakit tersebut? Bila perlu, kita berikan tambahan suplemennya Bapak Ibu, vitaminnya, untuk memberikan penguatan. Apa ini maksudnya? Kita berikan soal-soal, contoh soal dari PISA mungkin, atau dari aksi, atau dari yang lainnya, tentu dengan bimbingan dari kita, ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kita belajar dari PISA juga, yuk Bapak Ibu. Di sini judulnya adalah manfaatkan TIK dalam pembelajaran. Maksudnya Bu, ini dari hasil PISA 2018 kemarin, ya Bapak Ibu, bahwa siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang sama itu ternyata skor 40 poin lebih tinggi itu diperoleh siswa ketika diajar oleh guru yang memanfaatkan TIK. Memanfaatkan ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di masa pandemi ini kemampuan atau keterampilan TIK-nya meningkat tajam. Insya Allah seperti itu ya Bapak Ibu. Saya yakin ini. Nah, Bapak Ibu di sini jangan hanya kita miliki infrastruktur TIK, ini tidak cukup, tapi betul-betul kita gunakan kemampuan kita, keterampilan kita, ya Bapak Ibu. Itu pesan dari PISA-nya Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya, pelibatan siswa dalam pengajaran membaca. Lagi-lagi yuk saya ingatkan bahwa tidak hanya untuk di bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi memang ini yang diukur adalah reading waktu itu ya, di PISA-nya 2018. Siswa yang mengaku sering dilibatkan guru dalam pembelajaran membaca
skor membacanya 30 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah atau jarang terlibat. Nah, artinya ini kita bawa ke pembelajaran mata pelajaran yang lain. Artinya di sini siswa, biarkan siswa berpendapat, ajak siswa biar aktif. Jadi tidak hanya kita yang memberikan atau kita yang ceramah ya, misalkan metode konvensional. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tapi doronglah siswa untuk mau aktif dalam bertanya. Kadang kita siapa yang mau bertanya, jadi juga pasti nggak ada anak-anak yang mau ya Bapak Ibu. Nah itu kita harus mendorong ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya strategi apa lagi? Bapak Ibu, membaca nyaring bukan cara efektif. Merangkum tidak sama dengan menyalin. Ini karena memang yang diukur adalah reading, maka tentang membaca. Tapi kita bisa simpulkan bahwa ajak siswa tidak sekedar membaca, terutama ke konteks ya, konteks yang kita berikan untuk stimulus soal. Tapi ajaklah untuk berkonsentrasi pada isi bacaan, lalu memahami bacaan tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pelan-pelan baca, kemudian dipahami, lalu apa sih yang diketahui, informasi soalnya, apa sih yang ditanyakan. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian kalau di literasi membaca kan ada menyalin ya Bapak Ibu. Itu tidak sekedar menulis sama dengan yang di sumbernya, namun berikan dia kesempatan untuk menulis kembali dengan kata-katanya. Nah ini di sini berarti dari suatu soal, ini penting Bapak Ibu, berikan siswa kesempatan untuk, nah soal itu maksudnya apa? Coba, jadi biar ceritakan dengan kata-kata sendiri. Jadi tidak membaca soal, tapi begitu dia sudah baca, lalu, oh ini diketahui ini Bu, ini maksudnya si ayah ini disuruh seperti ini, dan seterusnya. Jadi tanyakan dulu maksud soal tersebut ke siswa kita. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kita yakin bahwa anak sudah memahami apa maksud soal tersebut. Masih ada lagi Bapak Ibu. Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu. Perkaya jenis bacaan siswa. Membaca untuk mengisi waktu luang. Dari hasil PISA bahwa siswa perlu dibiasakan dengan jenis dan format bacaan yang beragam. 1 dari 3 siswa Indonesia mengaku hanya sekali atau bahkan tidak pernah diberi tugas baca teks. Teksnya yang berisi diagram atau peta. Dan yang miris lagi yang bawah Bapak Ibu. Pertanyaan yang sangat sulit bagi siswa Indonesia adalah bacaan yang berisi peta perairan dunia. Nah, apa ini tugas guru bahasa Indonesia? Kan tidak hanya 2 mapel tersebut, tapi sudah mengarah ke mata pelajaran lain. Nih Bapak Ibu ya, 1 dari 30 siswa Indonesia yang mampu menjawab benar soal tersebut. Hanya 1 Bapak Ibu dari 30. Nah ini tugas kita ya. Dan ini yuk, di sini ternyata capaian skor PISA siswa lebih tinggi 50 poin bagi siswa yang menghabiskan lebih banyak waktunya dalam seminggu untuk membaca sebagai hiburan Bapak Ibu ya. Nah kalau peserta didiknya anak-anak dituntut untuk banyak membaca, sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu sebagai gurunya? Apakah sudah sering ya, sudah banyak membaca, sudah memperkaya jenis bacaan kita? Tentu kalau saya ya Bapak Ibu banyaknya kita membaca WhatsApp ya Bapak Ibu, WhatsApp, mungkin media sosial Facebook, Instagram atau yang lain. Tapi kita perlu untuk memperkaya lagi Bapak Ibu. Berbagai kemudahan kita dapat karena di sekarang ini era digital, kita bisa banyak memperoleh jenis wacana. Jadi di sini tertulis yang bawah ini Bapak Ibu, digital information is more piecemeal but more interconnected. Piecemeal itu artinya sepotong-sepotong Bapak Ibu. Keuntungan kita bisa mengambil, mungut ya, sedikit, sepotong-sepotong yang dapat kita satukan hingga more interconnected, hingga bisa berhubungan ini Bapak Ibu. Bisa terhubung dengan yang akan kita bawa untuk ke pembelajaran kita bersama siswa. Jadi jadikan ini sumber belajarnya.
Jadi dari bacaan yang sangat banyak di era digital ini kita ambil, tentunya kita harus banyak baca, kemudian kita satukan yang kita perlukan, kita bawalah untuk belajar bersama anak-anak kita. Itu dari jenis wacananya Bapak Ibu. Bagaimana dengan sumber wacananya? Comes from a greater diversity of sources. Jadi sangat beragam sumbernya, dari mana saja tentu Bapak Ibu sudah mahir lah mencarinya, dan itu kita cari yang relevan, yang cocok untuk pembelajaran yang sedang kita lakukan bersama siswa kita, bukan sedang, malah akan ya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin menyiapkannya kita sebelumnya itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan banyak bahan untuk siswa-siswa kita. Yang ini Bapak Ibu, membaca di era digital, media membaca, maksudnya apa? Coba Bapak Ibu kita lihat gambar-gambar ini. Di era sekarang, kalau di tempat umum, Bapak Ibu, kalau kita di tempat umum seperti ini nggak Bapak Ibu, ayo. Jadi kalau dulu misalkan kita di bandara atau di stasiun atau di mana lah di tempat umum, itu kita bengong, kita biasanya kan ngajak ngobrol teman sebelah kita, meskipun tidak kenal, kita kenalan, kita ajak ngobrol. Ya, tapi kalau sekarang kita asik dengan gadget kita masing-masing ya Bapak Ibu. Mungkin di sini hampir semuanya Bapak Ibu termasuk saya ya, kalau kita pergi tapi tertinggal handphone itu mungkin mati gaya kalau istilah anak zaman sekarang ya Bapak Ibu. Itu. Nah, artinya apa di tulisan ini Bapak Ibu? Talking over the phone, kemudian getting service from desk, artinya barang smartphone itu bisa kita pakai untuk apapun, untuk mencari apapun, itu medianya. Dan siswa rata-rata sudah punya. Jadi mari kita manfaatkan itu untuk media belajar, untuk media dalam pembelajaran kita bersama siswa kita. Kalau mungkin Bapak Ibu jawab, iyalah Bu, apalagi sekarang masa pandemi harus daring. Iya, tapi manfaatkan yang lebih Bapak Ibu. Apalagi sebagai guru, di sini getting service from desk, atau di sini learning from a laptop. Kita dengan hanya di rumah saja, duduk manis di atas kursi, di depan meja, di depan laptop, kita bisa pergi kemana saja Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan apa saja dengan membaca. Setuju ya Bapak Ibu? Nah yuk, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu, kita perkaya bacaan kita hingga kita dapat mempersembahkan ke siswa-siswa kita itu sesuatu yang memang bermakna dalam pembelajaran kita, sehingga siswa akan siap untuk menghadapi AKM nanti. Nah yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ini saya cuplik dari beberapa grup-grup di media sosial. Ayo kita Bapak Ibu ikuti komunitas yang memang mendukung atau mensupport Bapak Ibu untuk maju, Bapak Ibu untuk lebih berkembang, untuk pengembangan diri kita, untuk pengembangan diri Bapak Ibu sebagai guru profesional. Jadi pertama memang Bapak Ibu saya yakin sudah tergabung di Matematika Nusantara ya. Lalu ikuti kepoin Bapak Ibu ya. Kepoin informasi di mana saja, mungkin dari Kemdikbud, dari Dirjen GTK, atau Dikdas, atau PMPTK, atau CMU Kitab Matematis, atau yang lain-lain. Karena kita sepakat bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Itu adalah pesan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Ya, Bapak Ibu, semangat ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebentar, kalau untuk soal-soal AKM banyak yang bertanya kepada saya, itu bisa diperoleh di webnya Pusmenjar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka di sini pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Ini nanti ada tidak hanya contoh soal juga dari level kalau ini dibaginya 6 level Bapak Ibu ya. Level 1 itu untuk kelas 1, 2 SD, lalu kelas 3, 4 itu level 2, dan seterusnya hingga kelas 12. Juga banyak informasi-informasi terkait AKM, termasuk di situ ada tentang tanya jawab, pertanyaan yang sering ditanyakan. Ada jawabannya di situ Bapak Ibu tentang AKM. Silakan nanti Bapak Ibu buka, atau mungkin sudah ada yang kesana pasti ya, saya yakin
Nah, sementara sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada yang ingin di-share atau ingin berbagi, Bapak Ibu bagikan di sini, monggo silakan. Saya kembalikan ke siapa sekarang?